Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, em, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, maka pada kesempatan kali ini kita coba bahas yang data berkelompoknya. Pada dasarnya hal-hal yang sudah pernah kita bahas di data tunggal akan kita bahas kembali di data kelompok seperti rata-rata atau mean, kemudian median, gitu ya, kemudian modus, begitu. Itu masih juga akan kita bahas di ukuran pemusatan data berkelompok. Dan tentunya kita tidak boleh lupa konsep-konsep yang sudah kita pernah pelajari. Rata-rata itu seperti apa, kemudian median itu apa, kemudian modus itu apa. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh kita lupakan. Kemudian ada kuartil, kemudian desil, dan persentil. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti itu masih kita ingat dengan baik ya. Baik, langsung saja kita coba bahas untuk materi kali ini. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa biasanya untuk data berkelompok itu akan dinyatakan dalam sebuah tabel. Nah, tabel ini nanti akan disebut tabel distribusi frekuensi. Jadi kesimpulannya bahwa untuk data berkelompok maka disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk khusus membahas tabel distribusi frekuensi, ini kita ada materi khusus ya nantinya akan kita bahas secara lebih detail. Kemudian pada dasarnya nanti ada beberapa hal baru lagi yang akan kita coba pahami, misalkan batas bawah kelas, batas atas kelas, begitu. Itu hal-hal yang harus kita pahami nantinya di sini ya. Yang pertama tentunya kita akan coba bahas tentang bagaimana menentukan mean atau rata-rata data berkelompok. Nah, ada beberapa hal yang kita perlukan di sini. Nanti yang pertama yaitu titik tengah. Gitu. Jadi titik tengah ini maksudnya adalah titik tengah dari setiap kelas interval yang disajikan dalam tabel tadi, tabel distribusi frekuensi tadi ya, untuk menyatakan data berkelompok gitu. Nah, ini titik tengahnya itu adalah titik tengah dari setiap kelas interval. Kemudian FI ini adalah frekuensi tiap intervalnya, gitu. Sehingga persamaan untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok adalah penjumlahan dari perkalian nilai titik tengah tiap kelas dengan frekuensinya dibagi penjumlahan dari frekuensi atau total dari data yang sedang dibicarakan. Jadi X bar sama dengan sigma TI dikali FI per sigma FI. Jadi rumusnya sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman ada beberapa penyesuaian gitu ya. Kita ada contoh agar kita lebih mudah memahami bagaimana menentukan rata-rata dari data berkelompok. Nah, di sini ada tabel. Nah, jadi tabel seperti inilah tadi yang kita sebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya, dengan masing-masing intervalnya begitu. Nah, nantinya setiap interval ini memiliki frekuensi ya, banyaknya data begitu. Misalkan kelas pertama, intervalnya itu adalah dari nilai 60 sampai 64. Nah, ternyata dari nilai 60 sampai 64 ini ada dua frekuensinya, ada dua datanya gitu ya. Kemudian dari 65 sampai 69 itu ada 6. Kemudian 70 ke 74 ada 15.
75 ke 79 ada 20 frekuensinya, kemudian 80 sampai 84 ada 16, 85 sampai 89 ada 7, 90 sampai 94 itu ada 4. Nah, jika ditotalkan, semua frekuensinya tadi ketika kita jumlahkan adalah 70. 70 ini adalah total dari mahasiswa yang ada di kelas P01 tadi. Baik, jadi untuk menentukan rata-rata atau min, kita seperti yang tadi sudah pernah kita singgung, bahwa kita membutuhkan yang namanya titik tengah, gitu ya, titik tengah. Nah, titik tengah ini adalah titik tengah dari setiap kelas interval yang sudah ada. Yang pertama misal 60 sampai 64. Nah, ini berarti titik tengah dari 60 dan 64. Ya, secara cepat kita juga bisa tahu yaitu 62. Karena 62 itu kan berada di antara 60 dan 64. Atau 62 ini juga bisa diperoleh dengan persamaan 60 ditambah 64, hasilnya dibagi 2. Maka akan diperoleh juga 62 nanti di sini ya. Kemudian untuk kelas berikutnya 65 sampai 69 berarti titik tengahnya itu adalah 67. Gitu. Kemudian 70 sampai 74 berarti titik tengahnya 72. Kemudian 75 sampai 79 titik tengahnya berarti 77 ya. Kemudian 80 sampai 84 titik tengahnya 82. 85 sampai 89 titik tengahnya 87. 90 sampai 94 titik tengahnya 92. Baik. Kemudian tadi sudah ada frekuensi dari setiap kelasnya. Nah, baik. Nanti akhirnya akan kita isi di sini perkalian antara titik tengahnya dan frekuensi. Nah, ini saya sudah peroleh data tadi titik tengah untuk setiap kelas. Kemudian di sebelah sini adalah hasil perkalian antara titik tengah dan frekuensinya. Dan misalkan tadi 62 titik tengahnya untuk kelas pertama, frekuensinya ada 2, berarti 62 dikali 2, berarti hasilnya 124. Kemudian 67 dikali 6, 402. Kemudian 72 dikali 15, 1080. Kemudian 77 dikali 20, 1540. Kemudian 82 dikali 16, 1312. 87 dikali 7, 609, dan terakhir 92 dikali 4, 368. Berikutnya, hasil perkalian dari titik tengah dan frekuensi tadi, ini dia, kita jumlahkan. Ya, maka diperoleh 5.435. Ya, sedangkan yang tadi jumlah frekuensinya ada 7. Gitu ya. 5.435, kemudian frekuensinya totalnya 70. Sehingga untuk menentukan rata-rata dari data berkelompok, persamaannya adalah sigma atau penjumlahan dari titik tengah dikali frekuensi dibagi total frekuensi, yaitu 5.435 dibagi 70, begitu ya. Sehingga kita peroleh angkanya 77,643. Artinya rata-rata atau min dari data berkelompok tersebut adalah 77,643. Gitu. Jadi saya pikir tidak sulit ya, gampang aja menentukan min atau rata-rata. Yang penting bekerja dengan statistik itu, bekerja dengan data-data statistik itu harus teliti, harus sabar gitu. Jangan gegabah. Karena kalau misalkan sudah terjadi kesalahan di awal, itu biasanya ke bawah-bawah itu salah terus tuh biasanya. Ya, jadi harus betul-betul hindari kesalahan. Gitu. Oke, baik. Berikutnya kita beralih ke median atau nilai tengah. Nah, jadi dalam menentukan
median atau nilai tengah, gitu, ada persamaan yang bisa digunakan, yaitu MD sama dengan BB ditambah C dalam kurung setengah dikali N dikurang JF dibagi F. Nah, BB di sini artinya adalah batas bawah kelas sebelum nilai median terletak. Ya, batas bawah kelas sebelum nilai median akan terletak. Jadi maksudnya, nanti kita pada dasarnya untuk menentukan median itu, kita harus tahu dulu sebenarnya yang mana kelas mediannya. Jadi kalau tadi kan datanya itu ada 7 kelas, dibagi jadi 7 kelas tuh. 7 ya. Nah, maka kita harus tentuin nanti. Di antara 7 kelas tersebut, yang mana kelas mediannya. Gitu. Maka nanti BB di sini adalah batas bawah kelas sebelum nilai median akan terletak. Jadi, cara menghitung batas bawah kelas tadi adalah tepi kelas dikurangi 0,5. Gitu ya. Tepi kelas itu maksudnya interval kelas yang nilainya paling kecil. Nah, gitu. Jadi menentukan batas bawah kelas nanti tepi kelasnya dikurangi 0,5. Jadi kenapa dikurangi 0,5? Tujuannya agar batas bawah kelas itu nilainya tidak sama persis dengan data. Gitu. Kemudian ada C. C ini artinya adalah interval kelas yang mengandung nilai median. Jadi kita nanti akan menentukan berapa interval kelas mediannya. Gitu. Kemudian M di sini jumlah data, berarti masih kayak tadi ya 70 kan. Oke. Kemudian JF adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Jadi kita nanti akan tentuin berapa total frekuensi sebelum kelas median, gitu ya. Dan F itu sendiri adalah frekuensi kelas mediannya. Baik, agar lebih jelas, tentunya kita akan melihat contoh soal sekarang. Dan contoh soal yang kita gunakan masih contoh soal yang tadi ya, biar kita nggak harus mulai dari nol lagi. Nah, kita masih ngambil contoh yang tadi. Ada 7 kelas tadi kan, dengan masing-masing kelas intervalnya seperti ini, dan frekuensinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nilai tengah dari data berkelompok ini. Jadi, sebelum kita menentukan nilai mediannya, kita tadi kan sudah kita katakan harus kita tentuin dulu yang mana kelas mediannya. Ya, yang mana kelas mediannya. Apakah yang ini, apakah yang ini, begitu. Ke bawah. Cara tentunya seperti apa? Kita butuh satu lagi kolom yang namanya frekuensi kumulatif atau FK. Ya, frekuensi kumulatif. Gitu. Frekuensi kumulatif ini maksudnya adalah kita jumlahkan secara kumulatif frekuensi tiap kelas. Gitu. Sebagai contoh, frekuensi kumulatif hingga kelas kedua. Berarti kan kelas pertama kita jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Maka diperoleh 8 di sini. Jadi 8-nya diperoleh dari 2 ditambah 6, berarti 8. Kemudian 8 ditambah 15 diperoleh 23. 23 ditambah 20 diperolehlah 43. 43 ditambah 16 diperolehlah 59. 59 tambah 7 itu 66. 66 tambah 4 itu 70. Nah, itu disebut dengan frekuensi kumulatif. Jadi, angka terakhir yang kita peroleh di sini untuk frekuensi kumulatif harus sama, ya. Harus sama dengan total frekuensinya. Jadi di sini 70, sini kan 70 tadi angkanya. Jadi nggak boleh di sini mendadak dangdut angkanya tiba-tiba jadi 80, itu nggak boleh. Karena emang tadi frekuensi totalnya 70 gitu, ya. Baik, jadi sekarang karena kita sudah mengetahui frekuensi kumulatifnya, kita akan tentukan yang mana kelas mediannya sekarang. Nah, menentukan kelas mediannya, kita lihat lagi, berapa tadi total jumlah frekuensinya? Kan 70. Bagi 2. 70 dibagi 2 itu kan dapatnya 35. Ingat ya, kenapa dibagi 2? Karena median itu kan nilai tengah. Tengah itu artinya apa? Membagi 2 bagian yang sama banyak, kan begitu.
Maka di sini frekuensi totalnya kita bagi 2, gitu ya, nilai tengah. 70 dibagi 2 hasilnya 35. 35. Maka 35 itu sendiri kira-kira dia ada di frekuensi kumulatif yang mana? Gitu. Kalau kita lihat di sini. 2 apakah sudah mencapai angka 35? Belum ya, oke, itu bukan di sini kelas mediannya. Kemudian 8 apakah sudah mencapai 35? Belum. 23 apakah sudah mencapai angka 35? Belum. 43 sudah. Ya, 43 kan sudah lewat 35. Maka artinya inilah kelas mediannya berarti. Yaitu interval kelas 75 sampai 79. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi, yang pertama kan kita hitung dulu setengah dari jumlah frekuensi 35. Maka nilai interval yang mengandung unsur median adalah interval keempat, 75 sampai 79, yang mempunyai frekuensi kumulatif 43 tadi. Artinya, frekuensi kumulatif interval ini mulai dari 23, mulai dari 23 sampai 43. Artinya 35 kan masuk di antara nilai tersebut. 23 sampai 43. Kan ada 35 di situ. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. Ada di situ. Nah, artinya berarti kelas median itu adalah kelas keempat, yaitu interval 75 sampai 79. Oke, 75 sampai 79 berarti kan tepi bawahnya kan 75 nih, ya. 79 itu tepi atas kita sebut nanti. 75 tepi bawah. Sehingga untuk mencari batas bawah kelas atau BB, 75 ini dikurangi saja 0,5 gitu. 75 ini dikurangi saja 0,5, maka diperolehlah 74,5. Ya, itu nilai BB-nya atau batas bawah. Kemudian interval kelas. Interval kelasnya yaitu kita hitung 75 sampai 79. 75, 76, 77, 78, 79. Jadi ada 5, ya, ada 5. 75, 76, 77, 78, 79. Maka interval kelasnya adalah 5. Oke. Kemudian JF tadi adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median, berarti kan tadi ini kelas mediannya kan yang ini. Yang ini ya, kelas median tadi kan yang ini ya. Berarti jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu berapa tadi jumlah kumulatifnya? 23. Ya, sehingga di sini kita tulis jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 23. Gitu. Ya. So, kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan saja. Jadi MD sama dengan median maksudnya ya. BB tambah C dalam kurung setengah dikali N dikurang JF per F. Jadi BB-nya tadi kan 74,5. Kemudian ditambah 5 dalam kurung setengah dikali 70. Ingat, ini setengah dikali 70. Dikurang 23 dibagi 20. Gitu. Oke, jadi kalau kita menemukan operasi seperti ini, tentunya kita harus menyelesaikan dulu operasi yang di dalam kurung, ya. Jadi setengah dikali 70 kita hitung dulu, 35. 35 dikurang 23, 12 ya. 12 dibagi 20, 0,6. 0,6 kita kalikan 5 kemarin. Dapatnya 3. Terus 3 ditambah 74,5. Maka hasilnya adalah 77,5. 77,5. Jadi nilai tengah data tersebut atau nilai mediannya adalah 77,5 gitu. Nah, kadang-kadang kita kan suka ragu ya. Maksudnya apakah sometimes maybe we ask to ourselves, benar nggak hitungan yang udah saya buat ini dapatnya 77,5, benar nggak ini? Gitu kan? Maka untuk memastikannya, kita bisa ngeceknya begini. Jawabannya 77,5. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa kelas median itu adalah interval 75 sampai 79. Nah, apakah 77,5
itu masuk ke dalam interval angka ini, 75 sampai 79? Iya, benar. 77,5 itu kan ada di antara 75 dan 79. Maka jawaban kita sudah benar. Ya, itu bisa cara ngetiknya seperti itu. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, kita coba bahas menghitung modus. Ya, modus atau data yang paling sering muncul. Nah, untuk modus, saya pikir rumusnya agak lebih simple ya dibandingkan median tadi ya. Jadi untuk menghitung modus persamaannya adalah BB ditambah C dalam kurung F1 per F1 tambah F2. Nah, BB ini masih sama kayak tadi, yaitu batas bawah kelas yang mengandung modus. Jadi nanti begini, sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus determine dulu, kita harus tentukan dulu yang mana kelas modusnya. Nah, gitu. Jadi menentukan kelas modus itu gampang, lihat saja yang frekuensinya paling banyak, itulah kelas modus. Gitu. Ya, so easy aja. Kemudian C adalah interval kelas yang mengandung nilai modus, jadi sama kayak tadi sih. Ya, sama kayak tadi masih. Interval kelas yang mengandung nilai modus. Kemudian F1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian F2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Baik. Kita masih menggunakan contoh soal yang tadi. Ya. Kita masih menggunakan contoh soal yang tadi. Untuk menentukan kelas modus, kita bisa lihat langsung di sini. Ya. Frekuensi mana yang paling besar? Frekuensi kelas mana yang paling besar? 26, 15, 20, 16, 74? Berarti yang 20 ya. Oke, berarti artinya kelas modusnya adalah interval 75 sampai 79. Wah, kok bisa sama dengan median ya? Apa selalu begitu? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Apa emang kayak gitu terus? Apa emang kayak gitu? Gitu maksudnya. Apakah selalu kelas modus itu sama dengan kelas median? Good question. Jadi jawabannya tidak ya. Tidak, karena tidak selamanya kelas median itu sama dengan kelas modus. Kebetulan di soal ini sama, gitu ya. Jadi kebetulan aja. Jadi kebetulan aja di soal ini sama, begitu. Tapi tidak selalu sama. Itu harus diingat, ya. Harus digarisbawahi. Baik, jadi kelas modusnya adalah 75 sampai 79. Artinya batas bawahnya adalah 75 tadi kan dikurangi 0,5 sampai tadi ya, dapatlah 74,5. Kemudian C atau intervalnya ada 5 kan 75, 76, 77, 78, 79 ada 5. Kemudian F1 ini maksudnya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, sedangkan F2 nanti adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Sehingga F1 diperoleh 20 dikurang 15, 4. F2 20 dikurang 16, 20 dikurang 15 itu 5, 20 dikurang 16 itu 4. 15, 16 ini kita ambil dari sini. 15 itu frekuensi kelas sebelum kelas modus, 16 itu frekuensi kelas setelah kelas modus. Untuk berikutnya, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan yang sudah ada, yaitu BB tambah C dalam kurung F1 per F1 ditambah F2. Maka hasilnya adalah seperti jadi ya, selesaikan dalam kurung dulu ya. Gitu. Maka diperoleh hasilnya nanti 77,278. Nah, 77,278 masih masuk ke dalam interval 75 sampai 79. Berarti sudah benar jawaban kita. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Kemudian selain mean, median, modus, kita masih ada kuartil, desil, dan persentil. Jadi ini hampir mirip-mirip saja persamaannya.
uh, saya bisa katakan bahwa apabila kita sudah memahami dengan baik yang menghitung mean, median, dan modus tadi, data per kelompok, maka sebenarnya untuk menghitung kuartil, desil, persentil itu saya pikir tidak akan sulit gitu ya, karena pada dasarnya sama saja. Sama saja. Untuk kuartil, desil, dan persentil tetap kita harus hitung, harus tentukan dulu ya, yang mana kelasnya. Di antara 7 kelas yang tadi itu, yang mana kelasnya? Sama kayak kita menentukan media dan modus. Gitu. Baik. Kita bersamaan di sini misalkan kuartil I sama dengan BB ditambah C dalam kurung IN per 4 kurang F besar per F kecil. Nah, di sini keterangannya adalah I di sini kan tergantung kepada kuartil berapa yang kita mau hitung. Ya, ingat, kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Gitu ya, kuartil, kuartet, kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oke, artinya ada 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya, 3 kuartilnya. Jadi sini apabila kita menghitung kuartil 1, berarti kita masukkan nanti I-nya 1. Gitu. Pembagian tetap 4, ya, karena kuartil itu kan membagi 4 bagian sama banyak. Apabila kuartil 2, maka I-nya tinggal diganti 2. Ya. Yang lain masih sama kayak tadi, BB itu batas bawah kelas kuartil, C intervalnya, kemudian I di sini berarti kuartil 1, 2, atau 3. Ya. N jumlah data, kemudian F besar itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil yang mau dihitung, kemudian F adalah frekuensi kelas kuartil yang dihitung. Kemudian untuk desil. Nah, kalau tadi kuartil, dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Ya, 10 bagian yang sama banyak. Maka di sini muncul pembaginya itu 10 tadi di sini. Nah, gitu. Sedangkan I-nya di sini adalah 1 sampai 9. Karena desil dia desil 1 sampai desil 9. Gitu. Jadi apabila kita mau menghitung katakanlah desil 9, maka nanti di sini I-nya diganti dengan 9. Gitu ya. Yang lain sama aja keterangannya. BB sama kayak tadi, C juga masih sama, kemudian N juga masih sama, F besar dan F kecil juga masih sama. Kemudian yang terakhir persentil. Gitu. Nah, persentil dia membagi data jadi 100 bagian yang sama banyak. Gitu ya. 100 bagian sama banyak datanya dibagi. Sehingga persentil itu dari 1 sampai 99. Gitu ya. Persentil 1 sampai persentil 99. Jadi apabila misalkan kita mau menghitung persentil 81 misalnya, maka I-nya diganti dengan 81. Yang lain masih sama saja keterangannya. BB itu batas bawahnya, C intervalnya gitu ya. Kemudian N jumlah data, F jumlah frekuensi sebelum kelas, dan F kecil adalah frekuensi kelasnya. Baik, yang ingin saya tegaskan di sini adalah sebenarnya statistik menghitung statistika atau menghitung data statistik itu atau mengolah data statistik itu tidak sulit sebenarnya. Yang penting kita mengerjakannya dengan sabar dan yang paling penting adalah teliti. Ya, teliti, harus teliti. Harus teliti. Karena apabila tidak teliti, ya, karena kita berurusan dengan angka, perubahan ataupun kesalahan angka yang kecil itu akan memberikan efek yang cukup besar nantinya. Nah, jadi harus betul-betul dipastikan teliti dalam bekerja, ya, harus itu. Oke, baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita nggak ngebahas lagi contoh kuartil, desil, persentil. Saya pikir kalau yang 3 tadi sudah dipahami dengan baik, maka yang 3 ini sebenarnya juga akan terpahami dengan baik pula. Gitu. Insya Allah ya. Nah, nanti apabila misalkan mau pengayaan materi
untuk contoh soal yang kuartil, desil, persentil, saya pikir banyak sekali contohnya di internet. Nanti bisa di browsing aja. Ya. Oke. Semangat terus untuk belajar. Ya, walaupun kita kuliahnya online, tapi harus selalu semangat belajar ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai sini dulu untuk hari ini. Untuk video kali ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.